Ya selayaknya, makanya saya sering juga ngasih tahu ke adik-adik ya, selayaknya kita sebagai pemain bulu tangkis kan ada masanya ya. Masa itu juga nggak lama, nggak kayak orang sekolah itu semakin tua jadi profesor semakin dipakai, dokter semakin tua semakin pengalaman. Kalau atlet semakin tua ya semakin lambat, semakin susah bersaing, ya itu yang harus kita sadari. Jadi kebetulan saya senang mijit. Saya mikir kalau saya mijit terus di tempat lain, kenapa saya nggak buka sendiri, orang saya punya ruko gitu. Akhirnya saya mencoba buka tempat pijit dan masas dan refleksi. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Di Kudus kan kita saya sama Owi kan technical advisor-nya PB Jarum. Jadi kita pensiun itu ya sama Jarum kita diangkat sebagai technical advisor. Jadi ya ini bagian dari job desk kita lah, tugas kita untuk sering-sering ke Kudus untuk memotivasi adik-adik, untuk sharing pengalaman, untuk sparingin. Jadi itu yang dan kita harapkan dengan adanya kehadiran saya dan Owi, adik-adik di PB Jarum ini lebih termotivasi pastinya dan bisa menimba ilmu lah dari kita untuk supaya jenjangnya ke depannya kan mereka pasti tujuannya untuk ke pelatnas dan untuk mendunia. Itu sih. Ini mau comeback sama Owi. Nah itu Owi yang jawab Mas. Kalau comeback sih enggak ya, cuma mungkin kalau di sini aja, kalau latihan di sini sama Cibutet itu kan mudah-mudahan juga saya sama Cibutet di sini bisa memotivasi mereka lah gitu, jadi bisa mencontoh yang baik-baik dari kita gitu. Itu aja untuk comeback ya, saya rasa mungkin udah kalau kita comeback lagi ini takutnya nggak ada regenerasi gitu. Asik. Jadi kita kasih regenerasi yang lebih mudah. Kita Mas, Betul ya? kan? Mas kita comeback bisa, strongernya yang kita nggak bisa. Comeback mah kapan aja bisa, strongernya yang udah nggak punya. Takutnya nanti kita bersaing sama yang muda-muda masih kalah sama kita kan, kita jadi nggak enak sendiri kan. Takutnya nggak ada regenerasi untuk pemain muda Indonesia. Padahal tadi setengah mati. Kalau banget sih ini Richard. dari Platnas ke sini dalam rangka apa nih? Ya, saya kan dari PB Jarum, pensiun dari Pelatnas itu kan hanya pensiun dari Pelatnas, otomatis saya harus balik ke Jarum, ya kan? Dan ke depan itu saya sudah ditugasin sama Pak Yopi bahwa buat satu perpanjang tangan Jarum ke daerah Indonesia bagian timur, dan saya emang sudah punya plan ke depan, ya harus punya satu pembinaan yang bagus di daerah Sulawesi dan sekitarnya. Spesifiknya daerah mana? Saya kan rumahnya di Tondano ya, otomatis kita akan pasti fokusnya di Kota Manado. Di sana banyak gudang ini ya, Kalau saya lihat 2 bulan 3 bulan yang lalu saya pernah sana, tidak kalah sama Jawa. Jadi kendala itu karena banyak yang tidak mampu, terbatas, akhirnya atlet itu tidak bisa ke Jawa. Yang bisa mampu orang tuanya ke Jawa jadi, tapi banyak yang habis begitu aja karena tidak punya kemampuan dana untuk ke Jawa. Pak Richard, untuk prediksi Sudirman sama Thomas Subur sebagai mantan pelatih di Pelatnas, peluang Indonesia bagaimana? Sudirman dulu. Saya lihat kalau untuk Sudirman Cup ini peluang cukup bagus ya, karena apa? Kita baru selesai Olimpiade itu, gongnya kita lagi ada di atas ya, karena Grace Poli sudah bisa dapat medali emas, tunggal putra kita bisa perunggu. Ini salah satu kita di atas angin, udah satu hawanya bagus sekali ya. Jadi itu
harus dipergunakan sebaik-baiknya oleh tim kita. Jadi peluang cukup bagus ya. Kalau untuk Uber Cup ya kita tinggal lihat sekarang gimana di tunggal putrinya ya. Tunggal putri kalau lihat masih strong itu kan masih satu ganda putri, satu tunggal putri masih belum itu, jadi emang ya seperti pialanya Uber, jadi kita masih Uber. Di Uber. Kita masih Uber terus. Kalau Thomas gimana, Pak? Thomas peluang juga seperti itu ya, seperti Sudirman Cup. Jadi ganda kita lihat cukup kuat. Ya, di situ juga ada Ginting dan Jojo. Ya. Jadi ya cukup peluang ada untuk Thomas Cup. Sama nih kalau dibuka dari Sudirman dulu. Prediksinya gimana? Ya hampir sama sih, kurang lebihnya kayak Kak Icat. Ya tren positifnya kan ada karena kita Olimpiade bisa nyumbangin medali emas, bisa melanjutkan tradisi emas ya. Cuma yang kita tahu sektor Sudirman, kalau untuk Piala Sudirman kan bergu campuran ya. Jadi harus tiap sektor itu harus punya tanggung jawab yang sama untuk menyumbang poin, bukan hanya karena habis ganda putri juara Olimpiade, ganda putri dititik beratkan atau di mix dititik beratkan, tunggal putra gitu. Jadi saya rasa semua punya tanggung jawab yang sama. Jadi kalau sampai ada pengalaman saya, kalau sampai ada meleset, maksudnya sektor yang diunggulkan dan ternyata kalah, ada yang backup gitu. Karena kalau nggak ada yang backup, kita pengalaman waktu itu kita yang sektor yang punya beban itu berat banget gitu. Karena kalau kita lepas ini pelurunya mana lagi nih gitu. Tapi kalau kita semua merata, nah itu enak, kita tampil juga enjoy terus. Wah, gue tetap pengen kasih poin nih, tapi kalau dalam keadaan yang kita nggak tahu di lapangan kan kadang-kadang bisa berbalik keadaan, kita nggak bisa nyumbangin poin, tenang nih ada sektor lain yang bisa mengcover gitu. Jadi saya rasa peluang juga cukup besar, yang penting masing-masing sektor punya tanggung jawab dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan poin. Dan kesempatan kali ini saya bilang cukup besar, karena kita di tunggal putra, ganda putri, mix itu cukup baik ya, cukup bagus ya. Tinggal tunggal putri kita harapannya bisa membuat kejutan lah, karena kan yang turunkan juga ada pemain-pemain muda. Cuma di 4 sektor itu ya kita udah cukup bisa diandalkan lah. Jadi harusnya peluang besar Sudirman kali ini. Uber gimana? Kalau Uber ya seperti Kak Icat bilang sih, kita harus nguber. Jadi ya kita realistis ya, bukannya kita pesimis tapi kita realistis. Jadi Uber itu ya masuk semifinal, final tuh udah menurut saya satu prestasi yang cukup bagus, karena saya pernah ngalamin dulu Uber sampai di final aja kita udah bener-bener terseok-seok lah sampai di final itu, udah ngoyo lah ibaratnya bahasanya. Nah untuk sekarang ini ya saya bilang semua punya kesempatan, kita nggak bisa pesimis juga, cuma ya butuh proses lah, butuh waktu untuk Uber itu bisa kita rebut kembali gitu. Waktu yang Cik Butet bilang Uber itu mulai itu tahun berapa sih? 2008 ya. 2008. Kita kan final di Istora. Itu ya kejutan, membuat kejutan. Thomasnya kalah, Ubernya malah final. Dan kita finalnya ketemu China itu semifinal hampir kalah kalau nggak salah sama Belanda. Waduh, kalau kalah sama Belanda kita buat sejarah tuh. Kita ngalahin Jepang. Nah itu juga ya udah mati-matian bener-bener gitu, dan memang ya ada faktor luck juga sih waktu itu. Ya Firda, ada Maria Christine, saya sama Vita, ada Grace itu ya bisa nyumbangin poin dan akhirnya kita bisa masuk final. Makanya saya bilang Uber kali ini kita nggak usah muluk-muluk, mungkin semifinal, paling top final itu udah satu prestasi yang cukup membanggakan. Jadi realistisnya sih seperti itu kalau saya lihat. Thomas gimana, Thomas? Kalau Thomas realistisnya harusnya peluang besar ya Kak ya, harusnya bisa juara. Cuma ya kalau nggak salah banyak yang nggak ikut ya, maksudnya dari kayak Chinese Taipei pemain topnya ada yang nggak ikut juga, ada beberapa ya. Kembali lagi sama sebenarnya peluang Sudirman dan Thomas Cup itu besar, sama aja, tinggal gimana masing-masing yang diturunkan itu punya tanggung jawab masing-masing dan bisa kasih yang terbaik. Karena komposisi yang sekarang ini ada Jonathan, ada Ginting, terus yang ketiga siapa ya tunggalnya ya? Cesar, terus double putranya kita top semua. Ya harusnya kan secara logikanya kansnya besar banget. Cuma secara di lapangan kita kan nggak tahu nanti keadaannya di sana seperti apa.
Ya apalagi tanding masalah lagi pandemi begini ya, punya apa ya, kesulitan yang berbeda. Dan jujur saya dan Owi belum pernah ngalamin sih tanding pada saat pandemi ini kan, harus swab, harus jaga ini, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Ya itu tantangan juga, dan bukan hanya Indonesia sih yang merasakan, mungkin seluruh negara merasakan. Jadi harapan kita sih pastinya Piala Sudirman itu bisa kita rebut di tahun ini karena kita punya kesempatan yang besar. Sama lah, hampir sama maksudnya. Ya udah dijelasin sama Cibutet, maksudnya pemikiran saya juga sama. Maksudnya kayak Sudirman gitu kan juga, ya kita lihat sendiri kan dari sektor cowoknya itu kuat-kuat ya gitu. Ada double putra, ada tunggal putra, terus mix double-nya juga kalau kita fokus juga ya mungkin itu akan bisa menjadi kunci buat kita di sektor mix double itu gitu. Terus kalau untuk Thomasnya ya kita tahu sendiri lah, ada Kevin ya kan, ada Aksan, itu kan udah 1 poin lah buat kita gitu harusnya ya, maksudnya di atas kertas gitu ya. Tapi ya tetap aja balik lagi ke lapangan nanti bagaimana gitu. Richard, mungkin untuk kembali yang tadi ke pembinaan di Indonesia Timur, kira-kira pandemi itu pengaruh nggak ke mencari bibit yang baru dampak pandemi selama 2 tahun ini pada anak-anak? Ya pengaruh karena minim sekali untuk kejuaraan keluar. Jadi kenapa saya waktu selama di sana banyak dibikin hanya kayak tarkam gitu, ya, kayak tarkam. Ya mungkin saya sampai sana yang cukup berat ya, karena saya akan keliling. Saya mesti ke desa-desa, mungkin saya juga keluar dari Sulawesi, mungkin sampai ke Gorontalo segala. Itu emang saya punya program seperti itu. Ada mungkin misi khusus nggak mencari yang seperti apa gitu di daerah-daerah? Ya kita sih pasti kita cari bakat dulu lah, ya kan, nanti sudah punya bakat, nah, situ nanti kita lihat sudah dibina, nah nanti mau kita lihat dia nanti mau kemana, ganda putri, mau ganda putra, apa ganda campuran, tunggal putra, tunggal putri, nanti baru secara detail nanti setelah pembinaan sudah berjalan. Mau tanya juga nih, kan terkenalnya kan panjenengan sering melahirkan ganda campuran yang bagus dan berprestasi ya. Mungkin bisa diceritain tips atau apanya sendiri dari kacamata panjenengan untuk mencari bibit-bibit nantinya, utamanya untuk yang di sektor ganda campuran ini. Kok nanti di pimpinan di Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi ya. Ya saya tidak fokus ke khusus ganda campuran, karena kan awal saya juga kan waktu pemain juga awal dari tunggal dan pernah main ganda dan main ganda campuran. Jadi ya otomatis saya saya bisa membina. Ya bukan hanya fokus ke itu tadi yang saya katakan, bukan fokus ke ganda campuran. Pasti saya otomatis pemain dasar semua tuh harus tunggal dulu, dasar semua tuh, mau putra mau putri. Nanti fokusnya di Indonesia Timur aja ya, Pak Idat, nantinya untuk pencarian akademi. Iya, itu fokus seperti itu. Nanti berkembang ke sini nanti ya tinggal saya bagaimana dengan program dengan kita Pak Yopi sendiri, bagaimana nanti berkembang, nanti sudah berjalan nanti ada berkembang. Rencana dimulai kapan? Saya 1 Oktober ini berjalan. 1 Oktober ini mulai ya. Sampai kapannya? Sampai seterusnya? Iya, tergantung Pak Yopi. Paling enak gitu kok, pokoknya tergantung Pak Yopi. Pulnya di belakang. Manado banyak cewek ya Kak ya, maksudnya cowok juga ada, cuma yang kita lihat cewek lebih banyak ya, tapi nggak tahu sekarang trennya gimana Kak, cowok juga banyak ya? Banyak ya, tapi kita lihat untuk karakter orang sana itu kan berani tampil, dia punya tenaga seperti tampil. Jadi rata-rata cewek itu dia seperti cowok. Nah kalau cowok itu kebanyakan udah sudah bagus, dia berani tampil, akhirnya kebalik dia jadi kayak cewek. Jadi style, yang dijaga style. Makanya kalau lihat kebanyakan yang jadi level dunia kan cewek semua. Nah jadi di situ, jadi saya lihat ya saya punya ambisi, punya perasaan bahwa saya akan bisa dapat banyak pemain putri di sana. Nanti konsepnya buka klub Jarum di sana atau bagaimana?
Ya, saya kebetulan saya kan udah berjalan sama PB Talenta ya. Jadi itu satu mitra dari PB Jarum. Nah itu nanti seperti nanti perjalanan itu perkembangannya seperti apa. Nah kita lihat nanti. Ini juga solusi nggak bisa audisi umum gitu ya. Jadi harus datangin satu-satu gitu. Iya. Kan nanti ada sama Pak Sigit mutar-mutar. Saya udah mungkin nanti lo kayak itu ya kamu ya, kayak Manado ya. Lihat. Mas, aku ikut melu-melu ini. Untuk Kak Icat mau tanya lagi, kalau untuk kesibukan setelah lepas dari pelatnas saat ini apa ya? Saya Selain sebenarnya tadi mencari scouting. ya saya sebenarnya kan resmi tanggal 27. Jadi kemarin itu saya masih bantu. Masih di pelatnas, jadi masih bantu Nova. Tapi saya sudah kasih wewenang penuh sama Nova, jadi saya hanya detail-detail aja. Jadi ya itu setelah anak-anak sudah berangkat, ya saya ke sini. Saya ke sini, habis dari sini saya ke Jakarta, udah saya ngurus perpindahan. Awal 1 Oktober udah harus berjalan pemindahan di sana. Ya judulnya Mas Trio Pensiunan Platnas. Nah, iki trio. 4 Patrick sama yang sebelah sana. Oke, apalagi Mas? Kalau Cibutet ini selain kesibukan melatih adik-adik di sini, kan terkenalnya mengembangkan bisnis juga ya. Ya. Mungkin bisa diceritain sedikit gitu sih. Promosi sekalian buat promo. Ya saya ada ini. Ya selayaknya, makanya saya sering juga ngasih tahu ke adik-adik ya, selayaknya kita sebagai pemain bulu tangkis kan ada masanya ya. Masa itu juga nggak lama, nggak kayak orang sekolah itu semakin tua jadi profesor semakin dipakai, dokter semakin tua semakin pengalaman. Kalau atlet semakin tua ya semakin lambat, semakin susah bersaing, ya itu yang harus kita sadari. Jadi sebelum kita pensiun, waktu kita masih aktif, kita harus pergunakan sebaik-baiknya dari uang bonus, kontrak untuk masa depan. Karena masa depan itu ya harus tanggung jawab kita. Karena setelah dari bulu tangkis kan kita memulai dengan kehidupan yang baru, dalam arti keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita dari kecil sampai kita di umur 30-an kita selalu di bulu tangkis. Setelah dari stop, kita keluar dari zona itu. Nah, mau apa ini? Sekolah mungkin nggak tinggi, pengalaman untuk di bisnis nggak punya ya, makanya kebetulan keluarga juga mendukung. Jadi sebelum pensiun, beberapa tahun sebelum pensiun saya udah mulai dari uang bonus, uang kontrak saya kumpulin untuk membeli properti, tanah, ruko, investasi seperti itu. Jadi setelah pensiun ya setidaknya saya masih bisa mengembangkan bisnis itu gitu. Selain itu juga ya ada tempat masas dan refleksi, sport masas gitu. Untuk juga kebetulan saya senang mijit. Saya mikir kalau saya mijit terus di tempat lain, kenapa saya nggak buka sendiri, orang saya punya ruko gitu. Akhirnya saya mencoba buka tempat pijit dan masas dan refleksi, itu sih kalau saya. Dan selain itu ya habis pensiun kita diangkat oleh Jarum menjadi technical advisor-nya PB Jarum untuk motivasi ya, untuk sharing pengalaman. Jadi itu sih kalau dari saya. Tapi ada keinginan untuk jadi pelatih? Ya seperti yang saya sering bilang, kalau pelatih itu rutinitasnya hampir sama ya sama atlet. Cuma bedanya atlet capek di fisik, pelatih capek di otak. Tapi pagi, siang, sore, malam itu rutinitasnya sama. Jadi setelah saya dari kecil sampai saya pensiun itu saya berapa puluh tahun dengan rutinitas yang sama. Setelah saya stop, saya bilang saya pengen bebas dulu deh. Saya pengen menikmati hidup, menikmati waktu-waktu yang kemarin ini saya skip gitu. Karena kan saya harus fokus di bulu tangkis, harus mengejar juara, punya target, punya beban. Nah, waktu sama keluarga, waktu untuk saya diri sendiri itu tuh tersita habis di bulu tangkis. Setelah saya pensiun ya saya pengennya ya kayak mau sendiri gitu. Saya mau bangun agak siangan, saya mau pergi kemana, saya mau makan. Amin. Intinya saya mau jadi bos gitu ya, saya mau sembarangan ngapain, mau makan nggak dijaga atau apapun itu kayak wah gitu loh, bebas. Nah itu ini saatnya masih begitu. Jadi kalau dibilang mau jadi pelatih untuk sampai sekarang ini saya belum punya pemikiran ke sana. Tapi nantinya saya nggak tahu. Tapi sampai detik ini
Belum. Karena pelatih punya tanggung jawab yang berat. Seperti yang saya sering bilang, nggak semua pemain bagus punya prestasi bisa jadi pelatih yang bagus. Jadi itu punya talenta masing-masing, punya karismanya masing-masing. Jadi belum tentu juga saya mau Owi jadi pelatih bisa jadi pelatih yang bagus juga belum tentu juga. Gitu. Jadi sampai sekarang ini saya belum siap jadi pelatih karena saya belum siap dengan tanggung jawabnya, belum siap dengan komitmennya, dengan waktunya ya Kak Icat yang udah tau lah pagi, siang, sore, malam di lapangan terus gitu. Jadi itu nggak gampang, jadi pelatih itu nggak gampang. Itu sih dan saya belum siap. Tahu Owi kira-kira? Saya belum ada kesempatan nih untuk jadi coach. Loh, kok katanya belum ada kesempatan. Owi ada pemikiran jadi pelatih nggak? Belum ada kesempatan katanya jadi pelatih. Iya kok? Enggak. Dia lagi cari lahan buat trek motor. Kalau Mas Owi kesibukannya apa? Kalau kesibukan sekarang saya kan kebetulan kemarin pensiun baru 2020 ya. Sebenarnya setelah pensiun itu mau ngembangin bisnis, cuma kan karena ada pandemi ini, jadi harus harus adaptasi lagi lah. Maksudnya sebelum pandemi itu sebenarnya udah ada plan gitu. Cuma begitu pandemi ini kan plannya pasti kan berubah kan. Gitu. Jadi ya saya pending dulu gitu. Jadi untuk sementara ini ya saya masih sibuk di Jarum dan ya alhamdulillahnya gitu kan. Kita kan punya nama gitu, jadi kalau misalnya ya kita mau ibaratnya dipanggil sama orang untuk eksibisi atau apa, ya kita masih terpakai gitu. Jadi ya mungkin kesibukannya masih itu. Dan modal cukup ya Wi ya? Kalau nggak cukup ada bos, kan ada bos. Ada BCA. Oh ada BCA. Jangan kok. Tapi kayaknya kerjasama sama Fly Forward juga sama. Oh iya, kalau Fly Forward ini kan kebetulan kemarin kan ya brand ambassador. Dikasih kesempatan lah untuk mempromosikan Fly Power gitu. Ya sebenarnya saya dapat ya mungkin ya itu tadi yang saya bilang kita udah punya nama ya kita di mana masih bisa terpakai nama kita gitu. Jadi kayak saya disponsorin Fly Power ini ya sudah nggak main tapi masih disponsori. Promosiin dong, itu TA itu apa? TA series. Sebenarnya ini TA series ini Tontoyama. Fly Power Tontoyama gitu. Jadi sama semua produk yang saya pakai ini Tontoyama. Gitu dari Fly Power. Lagi dari anak nasi. Bentar lagi saya. Sebentar lagi bukan loh, Owi Butet. Kalau Liliana Nasir kayak kurang gimana gitu ya Pak ya. Kalau Owi Butet itu kan lebih pelanggaran Wi, Mas. Ya kan sih? Ya? Harus kan bikin Tontoyama sama Owi Butet. Ya, jadi lu Udah pasti tahu kan Owi Butet pasti tahu kan? Jadi lu untung dua gitu ya, TA sama Owi Butet. Singkatannya gak enak, oke. Gitu Mas, kalau udah pensiun tuh jadi otaknya bisnis. Gitu. Wes ya. Apalagi Mas? Terus kalau tantangan untuk melatih anak-anak sekarang itu apa kira-kira? Ya saya belajar juga ya, karena yang tetap walaupun saya sudah mencetak juara-juara dunia, tapi untuk dari usia dini itu ya saya juga perlu belajar. Makanya saya waktu di PBSI saya tanya kepada pelatih fisik yang punya ilmu seperti kita bilang IPTEK ya kan. IPTEK itu udah menyangkut banyak segalanya ini itulah. Jadi saya juga tidak segan-segan atau tidak malu-malu. Makanya pelatih fisik senang. Loh, sekelas kamu mau belajar ya? Dia bilang iyalah. Kan saya sudah sampai puncak. Ini sekarang saya turun lagi, saya mulai lagi naik ke puncak lagi, ke gunung yang lain ya. Jadi itu, tantangan saya ya beda. Kita menangani atlet di usia dini itu nanti belum berjalan. Nanti kalau berjalan saya pasti punya satu inovasi yang akan timbul sendiri, satu inovasi. Usia berapa kan kira-kira? 8 sih ya. 8 sampai 8-12 itu 12. kita udah mesti bentuk karakter. Karena karakter itu kalau terbentuk bagus itu yang satu jaminan. Dia mau punya bakat bagus, tapi kalau karakter tidak bagus, tidak jaminan. Karakter yang gimana ini? Karakter itu orang yang pekerja keras, disiplin. Dan punya karakter itu otomatis dia yang baik lah. Attitude-nya. Itu utama. Bisa pas Olimpiade kemarin
kemarin ya, kita kan jarang melihat story atlet di Instagram. Emang ada larangan untuk posting gitu? Posting apa tuh? Di Instagram mereka biasanya kan Kak Icet nggak tahu Instagram. Saya nggak tahu, saya pernah main, Oh, saya nggak pernah apakah ada ingat. larangan media sosial. ada larangan khusus dari pelatih kepada pemain untuk tidak Enggak. pegang-pegang medsos dulu gitu? Pelatihnya nggak tahu medsos. Saya nggak tahu. Larangan enggak sih, suka masih ada juga yang ngepost sih. Cuma mungkin ya lebih diingatkan lagi lah. Maksudnya kalau pada saat menjelang turnamen mungkin, atau pada saat turnamen harus lebih fokus, jangan kebanyakan main medsos, jangan kebanyakan baca-baca sesuatu yang mungkin bisa mempengaruhi mental, pikiran. Mungkin pengalaman kayak saya juga pribadi waktu saya ikut Olimpik Rio itu, saya lock out semua media sosial saya. Gimana pun kadang kalau masih login kan gatel tuh tangannya, pengen lihat-lihat, takutnya kebaca. Kan setiap orang nggak semua suka sama kita, bisa aja ada yang tidak suka, ada yang mungkin ngasih masukan yang agak sedikit menyinggung, takutnya jadinya kebawa ke mental kita, ke pikiran kita. Jadi saya hindari itu gitu. Baca berita pun saya paling suka baca berita olahraga. Itu pun saya hindari, takutnya pada saat semifinal satu-satunya harapan Indonesia ada kepada Owi Butet. Ya kan, kalau saya positif berpikir, wah kesempatan saya. Tapi kalau posisi saya pun negatif berpikir, waduh mati nih, kalau gua kalah gimana nih, tinggal gua berdua nih. Iya kan, jadi saya hindari itulah, maksudnya untuk hasil yang baik sih. Jadi saya pikir itu satu pengorbanan juga ya. Kadang-kadang kita udah kebiasa buka medsos, sudah kebiasa baca. Pada saat kita mau merubah itu kan butuh niat, butuh apa ya, butuh ya kemauan. Sehingga ya waktu Olimpik bener-bener saya nggak baca itu sama sekali, dan terbukti fokus saya bagus, saya nggak mikirin kemana-mana, nggak mikirin omongan orang, nggak mikirin beban yang ada di pundak saya, walaupun ya tetap merasakan itu karena saya kan tahu kita sendiri, semifinal, final, tinggal kita berdua. Kalau kita berdua nggak dapat nih, gimana nih tradisi emas kan, pasti ada. Cuma ya karena nggak ditambah dengan ini itu, jadi masih mending. Kalau kita baca medsos dan lain-lain, main medsos bisa ketambah, bisa makin parah kan. Itu sih pengalaman saya, mungkin juga atlet-atlet harus jaga itu ya. Kalau mau larangan nggak boleh tuh kayaknya nggak ini sih, Ya, karena kan kita zaman maju ya. Ya, dianjurkan kali ya. Iya, cuma dianjurkan dan kesadaran masing-masing lah gitu untuk diri sendiri kan pastinya. Maksud nanti yang main di Sudirman Thomas Sebut juga. Iya, kalau saya bacakan ada misalnya Pak Sekjen ya, Fadil sempat ngomong ya hindari, jangan terlalu sering main medsos karena ya itu mungkin takut memecah konsentrasi si atletnya. Itu aja sih tujuannya. Dan mungkin tambahan satu, dengan harapannya Kak Icat sekarang udah megang Indonesia Timur ya. Saya juga jujur dari Indonesia Timur, dari Manado, yang selama ini benar kata Kak Icat, yang saya lihat adalah mungkin waktu zaman saya ya, atau zaman sekarang, zaman saya itu banyak teman-teman saya yang punya bakat cukup bagus juga. Cuma terkendala dengan biaya. Satu, kita kalau di daerah kesempatan bertanding pasti sedikit. Kita kalau mau ikut sirnas kita harus ke Jawa banyakan. Biaya itu berapa tiketnya? Kalau orang tuanya mampu. Kedua, kesempatan sparring itu sedikit banget. Ketiga, punya pelatih yang benar-benar punya standar bagus itu kan nggak banyak. Gitu. Terus lapangan juga agak susah. Kita kadang dipental sana pental sini, kadang di aula kayak gitu. Jadi banyak yang akhirnya habis begitu aja. Padahal mungkin waktu itu kalau adu dengan saya belum tentu juga dia kalah. Bisa aja kalau dia punya kesempatan yang sama, bisa aja dia juga berhasil gitu. Tapi ya itulah kendala-kendala di daerah yang mungkin saya pikir dengan adanya Kak Icat, dengan adanya perpanjangan mitra dari Jarum di Indonesia Timur, khususnya di Manado, ya kejadian seperti itu tuh jangan sampai terulang gitu. Punya bibit-bibit yang bagus kepentok dengan kesempatan atau biaya itu. Jadi dengan adanya Kak Icat nanti mitra dari Jarum yang bagus dikelola sama Kak Icat, tapi Kak Icat udah punya pengalaman sehingga kita nggak kehabisan tuh, maksudnya calon-calon penerus apalagi banyakan putri ya dari Indonesia Timur, dari Manado, untuk jadi penerus yang mungkin amin-amin bisa seperti saya, seperti Gracia Poli, atau bahkan bisa lebih. Itu sih harapan kita sehingga regenerasi di bulu tangkis itu terus terjaga gitu. Ini salah satu contoh dari Indonesia Timur. Siapa tahu ada lagi di mana di Jawa, mungkin kan ada Mas Sigit juga yang yang sering keliling-keliling gitu kan untuk melihat bibit-bibit yang mungkin belum
belum muncul gitu loh kan, Mas Sigit bisa ngelihat oh ini nih gitu, karena banyak sih mungkin selama kita di sini kita nggak tahu di daerah-daerah itu mungkin banyak yang punya bakat Kak, dengan keterbatasan biaya, dengan keterbatasan kesempatan sehingga nggak terjamah gitu, nggak ketahuan gitu loh ya. Itulah maksudnya gunanya mungkin salah satunya Kak Icat nanti di Indonesia Timur bisa mensupport dan membuka kesempatan untuk adik-adik yang di sana untuk berprestasi di bulu tangkis. Apa sama gitu? Apa sama? Gitu sama. Dan dulu Mas begitu, Mas baru tahu. Pokoknya kalau bagian susah saya, bagian enak dia duluan. Tuh. Gak apa-apa sih, saya udah terima Owi apa adanya. Ya Wi. Ya saya untuk menambahkan untuk Kaicat ya, Kaicat kan udah keluar dari pelatnas gitu. Kalau saya pribadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kaicat itu, semoga di luar sana nanti di Indonesia Timur bisa memunculkan bibit-bibit atau pemain-pemain yang andal ya, regenerasi untuk Indonesia dibuat dari Indonesia Timur dari Kaicat. Dan juga saya dan Cibutet pastinya mau ngucapin terima kasih. Tanpa Kaicat juga nggak ada itu Owi Butet juara Olimpik, karena waktu itu permasalahan kita banyak dan Kaicat yang bisa mempersatukan kita. Terus juga Kaicat yang membina saya dari nol ibaratnya sampai saya bisa menjadi juara Olimpik dan berbagai gelar-gelar yang lain. Mudah-mudahan ya Kaicat jangan berhenti sampai di sini gitu. Setelah keluar dari pelatnas mudah-mudahan ada bibit-bibit baru yang Kaicat ciptakan gitu. Ya sekali lagi selamat berjuang Kaicat di dunia yang berbeda, bukan di dunia pelatnas. Ya mudah-mudahan Kaicat selalu sehat, selalu sukses bersama keluarga. Siap. Jadi mudah-mudahan Kaicat menemukan mutiara-mutiara terpendam kayak dulu Kaicat nemuin lu kan? Kalau saya mutiaranya udah berkilau, cuma tinggal dipoles saja. Karena itu masih gelap. Waktu itu bukannya terpendam, lu kan nggak kelihatan dulu. Di bawah ya? Di bawah. Dikorek-korek dulu ya? Kaicat dikorek-korek Itu keluar udah lah. biasa. Saya dihina-hina gini udah biasa. Kalau nggak ada Kaicat itu mungkin Butet udah nggak ada. Jadi salah satu berkat Kaicat lah. Apalagi Kaicat menjadi ayah saya di lapangan, yang selalu ngasih saya motivasi di saat saya down, di saat saya terpuruk. Kaicat selalu ada buat saya. Mungkin intinya Uwi kenyang lah ya, diomelin Kaicat kenyang ya. Sebenarnya nggak diomelin sih Ci, cuma kasih motivasi. Oh, gue suka deh bahasa lu. Kalau sama Cibutet dimorok-omelin. Ibunya pelatih paling galak ya? Ya? Paling galak ya? Siapa? Ibunya di pelatnas paling galak. Kaicat. Sebenarnya galak sih nggak, tegas. Oh Iya, tegas. Galak Tegas. Beda Kak. Tegas kalau ditegasin nggak mau baru digalakin gitu. Jadi tegas dulu. Owi itu pengalaman sekarang pribadi. saya sekarang masih ingat dulu gimana dilatih sama Kaicat gitu. Ya maksudnya Kaicat tuh bagusnya kalau yang saya lihat dari Kaicat punya 5 anak buah. Ya Kaicat itu punya 5 karakter gitu. Yang saya lihat dari Kaicat itu. Jadi cara nanganin saya gimana, cara nanganin si B gimana, si C gimana gitu. Jadi memang ya itulah. Kalau saya menyebutnya master coach lah, ganda campuran ya Kaicat lah. Iya. Karena nggak ada lagi, ya kan yang dapetin mix double, Kaicat siapa lagi? Nggak ada lagi. Ada ucapan yang masih teringat sampai sekarang? Oh kalau ucapan teringat itu gini, dari 2011, Kaicat tuh selalu bilang, wih kalau lu juara All England 2012 nih, lu udah bakal jadi pemain top terkenal, pokoknya udah aman, hidupnya santai. Udah juara nih, besoknya mau 2013 ada pertandingan gitu lagi. Ngomongnya sama, wih kalau lu juara yang sama nih 2013 nih, juara dunia, hidup lu enak, lu udah bakal bebas ngapain. Udah juara, tetap aja masih dikekang, masih digalakin, masih apa. Sampai 2016 itu yang saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Angin surga. Angin surga. Wih, lu kalau misalnya udah juara Olimpik, lu udah nggak ngapa-ngapain lagi. Ya ternyata masih ada lagi, ada lagi. Gue juga pernah tuh. Lu abis juara dunia, lu libur terserah lu. Iya sama. Baru seminggu, mana lu? Sama. Lah, katanya sebulan terserah. 2013 lu sama juara dunia, lu udah pasti top, udah nggak ada gantinya lagi lah. Lu libur bebas terserah, ya baru 3 hari lu di mana latihan besok ya sama kayak gitu sampai 14. Makanya ya mungkin itu salah satu kita menjadi apa ya, maksudnya konsisten untuk juara gitu. Maksudnya kita kan hat trick All England gitu kan, kita juara dunia sampai 2 kali ya, mungkin salah satu motivasi itu yang dikasih Kaicat buat kita gitu. Komentarnya atas komentar mereka.
Ya prinsip tadi saya bilang tuh, saya menemukan mereka tuh atlet-atlet maksudnya yang punya karakter dan attitude yang baik ya, itu sangat mempermudah saya. Dan tadi kalau dikatakan bahwa angin-angin segar itu, ya seperti kan, ya kalian kan udah punya apa tuh pikiran atau punya prinsip ya, naik podium turun sudah, ya kan sama, ya kan. Kalau saya bilang kamu juara gini nanti bebas kamu begini, tapi tiba-tiba 3 hari saya WA kan itu udah selesai. tapi gayanya kayak itu tuh meyakinkan banget, udah juara ini udah lah. Pokoknya dia nggak usah bikin apa-apa lagi gitu. Ternyata besok kasih target lagi, awas kalau nggak masuk final. Gitu-gitu terus sampai udah 2019 ya Ci. 2018 udah pokoknya kayak gitu terus. Itu. Jadi itu intinya. Mereka punya apa tuh karakter yang sangat bagus. Atlet itu kan menyangkut semua, disiplin, kemauan, tekad. Nah, diimbangi dengan punya kemampuan di atas rata-rata, ya itu. Mau kita bilang sudah hampir sempurna mereka gelar berulang-ulang. Satu mungkin cerita yang saya nggak bisa lupa tuh. Saya waktu baru pindah mix dari double putri ya. Kan saya nggak punya bayangan ganda campuran saya bakal kayak gimana. Terus saya kan udah bisa nyetir dari umur 10 tahun, udah bisa nyetir mobil. Nah pas masuk pelatnas saya pikir saya udah dewasa kan, udah bisa bawa mobil. Kayak Cat, saya boleh bawa mobil nggak? Lu juara dunia dulu baru bawa mobil. Saya mikir juara dunia, yang bener aja, gue baru pindah mix mana bisa. Kapan saya bisa juara dunia? Terbukti loh, saya 1 tahun 2004, 2005 saya juara dunia. Berarti Kak Icat itu bukan ngomong ada-ada, berarti Kak Icat itu udah punya apa ya? Punya feeling, punya insting bahwa lu tuh sanggup, lu punya skill, lu punya kesempatan tuh bisa juara dunia. Jujur detik itu saya berpikir, bilang aja nggak mau kasih saya bawa mobil, bu, saya suruh juara dunia. Gue juara open aja belum, juara dunia kan. Dan 2004 saya dipasangin sama Nova, November 2005 di Anaheim Amerika saya juara dunia. Saya pas mau beli mobil saya mikir tuh, duit seadanya saya tuker kan, abis dapat bonus itu, gila ya, bener juga nih Kak Icat. Gue kemarin mikir gila nih Kak Icat, maksud saya suruh juara dunia, dapat mau beli mobil, bisa bawa mobil. Akhirnya saya pas bayar itu saya mikir, oh, bener juga nih, berarti Kak Icat itu ngomong itu bukan nggak ada alasan, dan itu juga jadi tantangan buat saya bahwa gue pengen bawa mobil nih, gue pengen jalan-jalan pakai mobil sendiri ya, gue harus juara gitu. Jadi itu bagian motivasi, mungkin bagian kecil yang Kak Icat itu trik-trik Kak Icat lah buat kita itu jadi motivasi. Terus kadang-kadang ngerasa kayak nggak masuk akal gitu, masa iya sih, tapi ya memang itu terjadi gitu. Dan saya suka sama Kak Icat juga cara melatihnya kan, banyak improvisasi gitu. Kadang-kadang yang nggak masuk akal bisa dilatih sama Kak Icat buat ya itu, coba latihan pagi-pagi gini-gini, ngapain ini latihan apa? Ternyata buat otot tangan gitu ya, itu maksudnya banyak lah shadow apa yang maksudnya nggak jelas gitu lah. Dan itu memang sangat membantu saya pada waktu itu gitu. Mas kita di tembok gitu nempel, terus kita begini-begini semua sampai bosan gitu loh. Berderet kok. Jam katanya. Begini-begini semua, sektor lain pada ngeliat lu pada ngapain sih? Iya, Ini loh ini. Materi ini. Gini-gini kok. Iya. Enggak ada, dan itu improve-nya Kak Icat itulah yang maksudnya yang saya akuin lah. Kalau itu tuh ya maksudnya udah yang saya bilang tadi, maksudnya udah pelatih berkelas lah, karena punya improve banyak banget gitu. Terus tutup tirai ya, tutup net pakai kain gitu. Apa? Kayak bola siluman, tiba-tiba bola udah datang gitu, bola datang kan, itu melatih refleks gitu. Itu salah satu lah, masih banyak lagi. Belum jaring, apa ini latihan apa? Tiap kali ngangkat nyangkut, apaan sih nih main? Kalau main kan nggak bisa nyangkut. Drilling ditutupin gitu, tiba-tiba ini apa sih Kak? Gimana latihan apa ini? Nggak dalam hati ya. Pertama kali Owi gini, kayak patung. Ya, liatin doang bolanya, kan nggak kelihatan bolanya dari mana datangnya. Tapi itu yang bikin Owi jadi kalau refleks gitu, refleks bolanya. Itulah. Gitu. Jadi itu sebagian kecil, masih banyak Mas. Yang menurut kita itu ada aja lagi idenya. Dan niat, kadang-kadang materinya itu dibikin sama Kak Icat sendiri. Panggil tukang, lu bikinin ya, tiangnya begini, ini begini, ini begini. Dan itu nanti jadi contoh juga buat sektor lain. Maksudnya untuk mencontoh, boleh juga tuh Cat, bikin di mana ya? Koheri pernah kayak gitu. Nah itu kelebihannya Kak Icat lah, improvisasi terus pokoknya. Kak Icat, sebelum bisa memilih untuk keduanya ini, sebelum pikiran awalnya seperti apa?
bisa memilih antara Owi sama menggabungkan ini? Awalnya seperti Itu apa? insting aja, berjalan insting. Jadi itu kan di Palembang ya, Iya. Palembang. Kebetulan Nova juga lawan kamu ya. Iya, saya bawa Sulut, Sulawesi Utara. Iya, ketemu itu Nova kan saya pikir bukan sama Butet tadinya, sama Jo Novita. Tapi begitu lihat kesulitan Nova lawan Butet kemarin waktu di PON itu, saya punya ide langsung tukar, kayaknya sih Butet di ganda putri kita nggak tahu bagaimana. Saya punya feeling langsung, ini gua taruh sama Nova, bisa jadi ini. Begitu selesai saya tawarin Nova langsung. Nova udah juara-juara ya kak, mau Iya. kita Tapi yang cedera, kan cedera tangan. Nov, saya lihat gimana kalau saya tawarin Putri kalau mau main sama kamu gimana? Kak, siapa? Tadi saya agak kesulitan juga lawan dia tadi itu. Iya. Agak bola-bola depan apa semua, baca bolanya bagus sekali. Ya udah, saya langsung yang kanan kan. Iya. Dia mau. Saya di ganda putri udah agak down juga kalau babak pertama terus. Wah berat ini saya kan, karena kan ganda putri butuh fisik yang kuat. Maksudnya rally mainnya, wah saya kayaknya bukan di sini nih. Waktu ditawarin Kak Icat, kebetulan saya juga ditawarin jadi ganda putri utama ya kak ya. Iya, iya. Jadi saya pilih tuh antara ganda putri utama sama ganda campuran. Nah ganda campuran, Kak Icat belum kasih tahu tuh kalau saya partner dengan Nova. Saya hanya punya bayangan bahwa ya udah saya pindah ganda campuran. Berarti saya mulai dari nol lagi. Karena ganda putri saya waktu itu udah lapis kedua di utama. Atasnya Jonovita, Lita Nurlita. Saya di bawah itu saya dengan Eni Erlangga. Tapi waktu itu saya pikir, waduh, saya kayaknya ganda putri berat ya. Saya memutuskan untuk mix. Dan memang itu udah jalan hidup saya juga lah, dibantu dengan perantaranya itu Kak Icat. Kak Icat bisa lihat bahwa saya punya arah, punya bakat di ganda campuran. Akhirnya saya ke mix, kaget juga langsung dipartnerin sama Nova. Nova waktu itu udah sering juara sama Vita Marisa. Terus Vita Marisa kena tangan, akhirnya diputer lah. Jadi saya sama Nova itu selisih umurnya saya 8 sampai 9 tahun mungkin sama Nova. Ya minder, ya takut, ya nggak enak, ya bingung baru main mix. Tapi itu tantangan buat saya pikir ya berarti Kak Icat milih saya, berarti saya punya kemampuan itu. Dan saya tunjukin dengan latihan, dengan mengejar ketinggalan saya. Dan saya selalu ingat tuh kata-kata Kak Icat, Ted, kamu itu ngelangkain 2 anak tangga. Karena kan saya langsung dipenterin dengan Nova, saya nggak ngikut dari awal. Makanya kamu harus ngejar tuh 2 anak tangga yang kamu lompat itu, kamu harus ngejar ketinggalan kamu. Ya udah itu saya dipenterin Nova, pertama ikut langsung hasilnya bagus, juara dan tahun depannya langsung juara dunia yang saya bilang tadi. Akhirnya boleh beli mobil. Nah di situ yang apa ya, yang mungkin feeling atau karisma seorang pelatih itu juga dibutuhkan untuk pada saat apalagi pemain ganda ya, untuk mencocokkan chemistry-nya si partner ini, karena kan nggak mudah. Bagus sama bagus belum tentu juga bisa juara, jelek sama jelek belum tentu juga nggak bisa juara. Bisa aja jadi cocok karena karakternya cocok gitu. Jadi ya itu sih yang dibutuhkan oleh pelatih yang udah pengalaman, punya insting di situ. Mungkin kalau ngelatih mungkin semua bisa ngelatih, cuma insting untuk mencari partner yang kompak, yang cocok, chemistry-nya dapat, cara bermainnya bisa cocok, itu ya butuh pelatih yang berpengalaman. Kalau Owi sendiri, kalau si Tanto sendiri itu ya Maksudnya? Pertama kali saya bisa sama Nova ya, maksudnya namanya mix kan ada regenerasi. Nova udah umur, saya pasti dicarikan partner yang baru. Nah waktu itu ada beberapa pilihan ya kak, ada Rijal, ada Devin. Terus senior saya semua ada Owi. Nah saya sama Rijal pernah juara juga, saya sama Devin pernah juara juga. Cuma waktu itu Kak Icat bilang, nanya, Ted kamu mana nih? Saya bilang saya percaya sama Kak Icat, feeling Kak Icat siapa, saya ngikut gitu. Kak Icat bilang kalau saya lihat nih Tontowi ini punya karisma, dia mentalnya bagus dan powernya kan kencang. Cuma ada kelemahan-kelemahan yang ya kita ini sabar Ted untuk proses ke sana. Ya Kak, saya percaya sama Kak Icat. Nah awal itu ya kontroversi juga ya kak, di Asian Games itu. Iya. Kak Icat pantarin saya, tiba-tiba dirubah dari saya sama Nova, dirubah saya sama Owi. Waktu itu gagal, dan itulah maksudnya Kak Icat mempertanggungjawabkan memang itu pilihan Kak Icat, dan ya memang ini gagal gitu. Tapi ya butuh proses, dan akhirnya tahun-tahun kedepannya ya kita nunjukin kalau kita tuh maksudnya Kak Icat nggak salah memantarkan kita gitu. Kita juara All England, hat-trick, terus juara dunia, dan gongnya itu di Olimpiade Rio. Itu sih awalnya. Rekor bonusnya mereka belum ada yang kalahkan sampai sekarang. Sebutkan angkanya mungkin. Berapa ya saya udah lupa juga. 9 kali kalau nggak salah. Jangan Sejak tahun 2009. angkanya lah 9 kali
dapat bonus dari PB Jarum. Pokoknya papan itu namanya Tonto Williade semua, mungkin udah tinggal diganti nominalnya aja mas, namanya udah dia lagi gitu. 9 kali ya? Sama Belum ada gelarnya, kok? sama Belum ada yang dapat apa? Kevin belum? ada. Belum. Aksan belum ya? Aksan belum. Karena ada kriterianya. All England, juara dunia, Olimpiade. Olimpiade, Kejurnas. Indonesia Open. Itu kan udah. All England 3 kali. Indonesia Open berapa? 2 apa 1 kali? 2 2 kali. Juara dunia berapa? Dua. Olimpiade Rio. Oh, belum ada yang mecahkan. Oke, saya bilang Tonto Williade udah papannya itu udah nggak dihapus, tinggal gelarnya aja sama nominalnya mas. Sombongnya itu loh. Ya, kan? Ya karena ya udah terbukti dan udah berhenti mas. Sombongnya Jadi itu sombong terbukti. nggak apa-apa lah ya. Sombong nggak masalah. Emang terbukti ya mas ya. Nah setuju tuh. Pak Richard, ketika statement pensiun dari Pelatnas, ada nggak saudara lain yang menawari untuk melatih di luar negeri? Enggak, saya emang udah pernah di bawah 0% lah punya pikiran keluar. Tidak Tapi ada membuka yang pintu. Ada yang coba untuk mendekati kemudian menawari. Enggak, dulu pernah dari Rioni kan di Jepang lama kan, jadi di Jepang tuh pingin ke gimana Richard nggak bisa tarik ke sini ya, seperti itu aja sih. Yang fokus di Indonesia gitu ya. Iya. Cinta Kalau Kak Richard Indonesia. membuka sebenarnya ya pasti. Pasti. Kalau menurut saya ya banyak lah. Dan mungkin bayarnya mahal. Jadi Alasannya itu kan kenapa? Kan cinta Indonesia mas. Selain itu mungkin lebih Keluarga di Indonesia. saya keluarga, istri saya salah satu tidak pernah saya kalau lagi bawa tim terus kayak ini kayaknya sih bisa nggak ganggu buat saya kan, kamu udah jalan nikmatin, nggak pernah mau istri saya sampai bikin paspor jadi sampai mati bikin lagi nggak pernah mau, tapi kok ke Manado wah kapan aja dia mau. Jadi saya pikir begitu, adik saya boleh keliling tapi saya Indonesia ke kampung. Masih banyak juga ya kak yang perlu Iya, apalagi dibikin jadi juara di Indonesia. Iya. Ya pasti jiwa nasionalismenya Kak Richard tinggi lah. Ya Kak, betul nggak? Kalau lu Bi, kira-kira ditawarin bayarnya gede gimana? Saya juga belum tentu mau. Tolong. Belum tentu mau, karena saya masih dipakai sama Bejarum kan. Waduh. Sama Bejarum yang Kok pakai saya. Saya pancing aja kok biar dia ngomong. Pinter loh. Pinter ya. Kalau Kak Yopi udah nggak pakai saya lagi di sini ya Baru. mungkin belum tentu. Mudah-mudahan dipakai terus ya kok. Dan ditambahin loh kok. Oke, siap. Oke, terima Iya. kasih banyak. Terima kasih ya Mas. Nah, Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.